Baik, qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah aqsamul ilmi. Pembagian ilmu. Yang qasimul ilmu ila qismain. Ilmu terbagi menjadi dua bagian. Daruriyin wa nadhari. Ilmu daruri dan ilmu nadhari. Ilmu daruriyah, ilmu pasti. Ya, yang langsung bisa diketahui begitu. Keyakinannya enggak perlu pembahasan, enggak perlu dibahas. Enggak perlu dibahas. Itu namanya ilmu daruri. Nah, seperti misalnya pembahasan apa ya kawan? Ka'bah itu di Saudi Arabia. Perlu dibahas gak? Kita munakasyah dulu, dialog dulu. Sebentar. Perlu gak? Gak perlu. Jadi tidak perlu pembahasan, gak perlu. Semua orang tahu bahwa Ka'bah itu di Saudi. Ya. Kalau bukan Saudi itu Ka'bah buatan. Jakarta ada Ka'bah ya. Di mana? Di Pondok Gede ada Ka'bah di sana. Di Bawah Karaeng ada Ka'bah. Nah, di Yaman ada Ka'bahnya buatan Abrohah dulu. Nah, semua orang tahu batu itu keras. Mau dicoba, perlu pembahasan. Enggak perlu dibahas. Nah, atau mungkin ada yang mau meyakinkan, ya silahkan. Ya, lemparkan ke atas atau di bawah. Semua orang tahu bahwa api itu panas. Nah, ini semua ilmu yang tidak butuh pembahasan. Nah, ya, wahakala. Adapun kalau ilmu, ya, an-nadhari adalah sebaliknya. Dia mencapai ilmu, menghasilkan ilmu, tapi butuh pembahasan. Ya, contohnya misalnya apa ya kawan? Disyariatkannya bersedekap di dalam sholat, ya kan? Butuh dalil, apa dalilnya? Nah, sebutkan, bahas, cari dalilnya. Nah, ya, disyariatkan berniat sebelum bersuci, berniat sebelum sholat. Ini juga butuh dalil, cari dalilnya. Oh, ada dalilnya. Nah, wajibnya membaca Al-Fatihah pada setiap sholat, ini juga butuh dalil. Ada dalilnya. Dan seterusnya. Fad-daruriyu, maka yang dimaksud dengan ilmu daruri, ma yakunu idrakul ma'lumi fihi daruriyya. Apa-apa yang menjangkau sesuatu yang diketahui itu, yang akan diilmui itu, jangkauannya daruri, pasti. Ya. Maksudnya apa daruri? Bihaitsu, yaitu yatarru ilaihi, ya. Ya, secara mesti, ya, secara paksa dia kepada ilmu itu, sampainya kepada ilmu itu, min ghairi nadharin walastidlalin, dengan tanpa nazar, ya, dengan tanpa pembahasan,
dan tanpa pencarian dalil. Nah, dengan tanpa pencarian dalil. Ya, kal ilmi seperti pengetahuan bi annal kulla akbaru minal juz'i, bahwa yang lebih besar itu bahwa keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian. Wa annan nara haratun, bahwa api itu panas. Masa sih panas? Ya, sentuh. Nah, disentuh dulu. Oh iya, panas ya api ya. Nah, gak perlu. Ya, lihat api ya jelas panasnya. Ya. Kalau di sini ada sesuatu misalnya, perlu dibahas nggak? Ya, ada suatu kelihatan di sini kayak kotoran, perlu dibahas. Ya perlu dibahas, itu apa? Nah, itu bekas kue apa? Tai ayam yang coba didekati lagi, dibahas lagi, disentuh. Oh iya, betul bahwa ini adalah tai ayam. Nah, perlu pembahasan kalau seperti itu. Ada orang lewat, dia jalan, ya. Ketika melihat itu, yashtabi alaih, yani ada semacam sesuatu, yaitu tai ayam, mirip betul seperti kue yang jatuh gitu loh. Mirip seperti kue yang jatuh. Orang ini lewat, dia lihat. Tuh. Apa itu? Oh, itu tai ayam. Dia lewat. Setelah beberapa langkah dia pikir, masa tai ayam sih? Jangan-jangan itu kue. Dia rupanya belum yakin. Kembali lagi. Lihat. Oh, iya betul tai ayam. Dia pergi lagi. Beberapa langkah. Syak. Ragu lagi. Masa benar sih itu tai ayam? Kembali lagi dia. Dia lihat. Akhirnya dia sentuh. Oh iya betul. Setelah disentuh baru yakin. Oh iya betul tai ayam. Menghilangkan keraguan. Nah. Wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Tak perlu dibahas. Ya. Sebaliknya ilmu nazari adalah kebalikan dari doruri. Ya, jadi kalau ditanya apa itu ilmu doruri, adalah ilmun la yahtaju ila bahthin wastidlal. Atau nazarin wastidlal. Ilmu yang tidak membutuhkan pembahasan, pencarian dalil. Wa nazari, adapun an-nazari ma yahtaju ila nazarin wastidlal. Yaitu ilmu yang membutuhkan pembahasan dan pencarian dalil. Ya, seperti misalnya melakukan penelitian tentang kesahihan suatu hadis. Nah, itu butuh penelitian. Dicari perawi-perawinya, bagaimana keadaan perawinya. Lalu sampai pada kesimpulan hadis ini sahih berdasarkan pembahasan. Atau hadis ini dhaif berdasarkan pembahasan. Nah, kal ilmi biwujubin niyati fis shalah, seperti berilmu tentang wajibnya niat di dalam salat.
Dalilnya innamal a'malu binniyat. Nah, jadi itu saja. Dalam hal ilmu terbagi menjadi dua, daruri dan nadhari. Nah, daruri yang tidak membutuhkan dalil, nadhari yang membutuhkan pembahasan, membutuhkan dalil. Baik, kita pindah ke bab yang baru, al-kalam. Ya. Dimasukkannya pembahasan al-kalam di dalam usul fikih tidaklah faedahnya itu seperti al-kalam yang dibahas di dalam ilmu nahwu. Kalau al-kalam yang dibahas dalam ilmu nahwu ya tentunya memiliki kekhususan tersendiri dalam pembahasan tersebut. Wal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Nah, kalam yang beri faedah. Tapi kalau pembahasan usulul fiqih tidak ditinjau dari sisi itu. Ya. Tapi ditinjau dari sisi yang lain yang sifatnya tertuju kepada hukum dari kalam itu sendiri. Secara maknawi, bukan secara lafaznya. Ya, sedangkan ilmu nahwu mereka bahas tentang lafaz, akhir-akhir dari keadaan suatu kata. Tapi dalam ilmu usul mereka melihat dari sisi yang lain, dari sisi makna dari suatu perkataan. Seperti memahami makna itu, makna perkataan ini umum atau makna perkataan ini khusus. Makna perkataan ini mutlak, makna perkataan ini muqayyad. Apakah ini yang disebut dengan hakikat ataukah yang ini yang disebut dengan majaz? Nah, inilah yang mereka bahas. Ya, jadi dilihat dari sisi maknanya. Pembahasan al-kalam. Ta'rifuhu ya, al-kalamu lughatan al-lafzu al-mawdu'u li ma'nan. Bahwa kalam secara bahasa lafaz yang diletakkan secara makna. Ya. Kalau kita melihat kepada penukilan para ahli nahwu tentang ta'riful kalam secara bahasa, kita melihat bahwa pengertian al-kalam secara bahasa di sini terjadi kekeliruan, ya kan? Sebab yang kita ketahui di kalangan ahli lughah mereka mendefinisikan al-kalam secara bahasa itu apa ya, akhi? Betul, Malik? Al-kalam fil lughah. Naam ya Abdul Majid. Ibaratun amma suhu bisababi faedah. Ya. Ibarah mufidah. Ungkapan yang memberi faedah. Itu saja. Apakah dengan lafaz atau dengan yang lain, isyarah, dengan akad, dengan manasik, ya, atau dengan lafaz secara umum, ya kan? Kalau di sini kan diartikan al-kalam secara bahasa lafaz. Padahal tidak. Paham tuh? Ya, kalau al-lafzul mawdu'u li ma'nan, lafaz yang diletakkan untuk suatu makna, ini bukan pengertian al-kalam menurut ahli bahasa. Nah, paham tuh ya, ikhwan? Wastilahan. Adapun secara istilah al-lafzul mufid, lafaz yang memberi faedah.
Kalau diperhatikan al-lafdzul mufid ini lebih singkat tapi lebih benar. Dalam artian tidak perlu seorang bertele-tele yang menggunakan ta'rif yang lebih panjang. Al-lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Dengan pernyataan lafdzul mufid insyaallah sudah cukup. Ya, dan itu ibarahnya Ibnu Malik di dalam Alfiyah. Kalamuna lafdzun mufidun kastaqim. Ya, bahwa al-kalam menurut ahli nahwu adalah lafdzun mufid. Lafaz yang memberikan faedah. Dan tidak mungkin sesuatu itu berfaedah kecuali kalau dia murakkab. Dan tidak mungkin suatu lafaz itu memberi faedah kecuali kalau dia diletakkan berdasarkan peletakan bahasa Arab. Nah, mislu misalnya Allahu Rabbuna wa Muhammadun Nabiyuna. Ini tidak perlu kita bahas panjang ya kawan, ya kan? Antum qad araftum wa darastum fi nahwi. Wa aqallu ma yata'allafu minhu al-kalam, dan paling minimal tersusunnya al-kalam itu ismani. Au fi'lun wasmun. Apakah dua isim atau fi'il dan isim. Contoh Muhammadun Rasulullah. Wa misalu tsani, permisalan yang kedua yaitu fi'il dan isim. Istaqama Muhammadun. Nah, wa wahidul kalam kalimatun. Dan mufrad dari al-kalam itu adalah kalimatun. Ya. Atau kalmatun atau kilmatun. Boleh. Namun kalau secara teliti bahwa jamak dari kalimah itu apa? Al-kalim, ya kan? Adapun al-kalim yang berfaedah disebut kalam. Nah, wahia yang dimaksud dengan kalimah adalah al-lafzu al-mawdu'u li ma'nan mufrad, lafaz yang diletakkan untuk makna yang mufrad, makna yang satu, bukan jamak. Ya, ibarahnya Ibnu Hisham lebih ringkas. Apa itu ikhwan? Apa itu kalimah? Qaulun mufrad. Qaulun mufrad. Kalau qaulun sudah mencakup apa? Lafaz yang memberikan faedah, ya. Sebab tidak dikatakan sesuatu itu qaulun kecuali kalau dia memberi faedah. Naam. Naam. Wahia imma ismun au fi'lun au harfun. Bahwa pembagian kata itu ada tiga. Terkadang dia isim, terkadang fi'il, terkadang huruf. Falismu ma dalla ala ma'nan fi nafsihi min ghairi isy'arin bi zaman. Ya. Isim yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri tanpa memberikan isyarat pada zaman tertentu. Wa huwa salasatu anwa', dan isim terbagi menjadi tiga bagian. Ya. Al-awwal, yang pertama ma yufidul umum. Ya. Nah ini kalau yang ini pembahasannya ke usul fikih mulai ya. Pembahasannya ke usul fikih. Bahwa isim terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada yang memberikan faedah umum. Ya. Kal asma'il mausulah. Seperti isim mausul.
Setiap isim mausul memberikan faedah umum. Nah, jadi kalau Allah menyatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, maka semuanya yang termasuk ke dalam alladzi amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin masuk semuanya. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina menunjukkan keumuman. Naam. Ya. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr alladzina amanu. Umum. Nah. Jadi isim mausul termasuk lafaz yang menunjukkan keumuman. Ats-tsani yang kedua, ma yufidul itlaq, yang memberikan faedah mutlak. Yang memberikan faedah mutlak. Kan nakirah fi siyaqil isbat. Seperti bentuk nakirah dalam konteks penetapan. Menetapkan, bukan menafikan, tapi menetapkan. Ya. Walladzina yudhahiruna min nisaikum. Mada ya ikhwan? Thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin. Maka apa? Kafarahnya adalah tahriru raqabah, membebaskan budak. Membebaskan budak. Nah, penyebutan di sini membebaskan budak, budak yang mana saja. Kalau antum sudah membebaskan satu orang budak, sudah termasuk. Nah, ya, itu namanya mutlak. Ya, bisa dibedakan antara umum dengan mutlak. Bisa membedakan? Belum? Baik, dengarkan ini. Ya, misalnya Anda mengatakan, ya, la tudkhil ahadan fi hadzal masjid. Jangan kamu masukkan seorang pun ke dalam masjid ini. Misalnya. Nah, ketika Anda mengatakan jangan kamu masukkan seorang pun ke dalam masjid ini. Kalau ada satu orang yang masuk, melanggar enggak? Nah, melanggar. Ya, kalau dia masukkan anak kecil, nah, melanggar. Karena lafadznya apa? Umum. Jangan kamu masukkan seorang pun. Seorang pun jangan. Masukkan. Semuanya. Paham tuh? Bisa difahami ini umumnya. Semuanya tidak bisa dimasukkan. Nah. Tapi kalau misalnya Anda mengatakan adkhil ahadan fi hadzal masjid. Masukkan satu orang. Masukkan seseorang di masjid ini. Ya. Apakah yang Anda maksudkan itu semuanya masuk? Yang Anda minta berapa? Satu. Apakah satu ini tertentu? Tidak kan? Artinya siapa saja. Pokoknya namanya satu. Seseorang, iya kan? Siapapun dia. Kecil, besar, tua, muda. Laki, perempuan. Iya kan? Pokoknya dimasukkan satu sudah termasuk. Ini namanya mutlak. Bisa difahami? Kalau yang pertama tadi namanya umum. Jangan kamu masukkan seorang pun. Yani siapapun nggak boleh masuk. Semuanya nggak ada yang boleh masuk.
Yang di sana memberikan faedah semua. Tapi kalau mutlak, ya, dilihat dari satu sisi umum, ya. Tapi dalam hal pengambilan, ya, khusus. Ya, masukkan seseorang. Seseorang siapa saja, bersifat umum kelihatannya, ya kan? Siapa saja. Tapi dari sisi yang diperintahkan masuk bukan semuanya, tapi satu. Umum itu kalau ana mengatakan adkhil kulla wahidin. Iya kan? Masukkan setiap orang ke dalam masjid. Mereka masuk semua. Karena ana mengatakan kulla. Paham? Itu umum. Semuanya masuk. Kapan ada yang tinggal belum bersifat umum. Iya. Di luar masjid. Sampai mereka semuanya masuk ke dalam masjid. Tapi kalau mutlak, adkhil ahadan. Masukkan satu orang. Masukkan seseorang. Seseorang siapa saja. Ya. Tapi kalau kita minta ahadan, berarti seseorang saja. Satu yang masuk, ya, sudah termasuk di dalam perintah. Tapi sifatnya mutlak. Yakni siapa saja yang masuk. Nah, kalau ana mengatakan adkhil Muhammadan. Ini apa ini? Khusus sudah. Bukan mutlak lagi. Bisa dipahami? Hah? Dari 3 lafaz ini. Ana mengatakan adkhil kulla wahidin. Ya. Atau contoh yang lain. Di luar semuanya orang-orang miskin misalnya. Ya. Atau lebih halnya seluruhnya orang yang ada di luar masjid tulab min tulabil ilm. Ana mengatakan adkhil kulla talib ilmin fil masjid. Maksudnya apa? Ini bersifat apa, ikhwan? Umum. Seluruhnya harus masuk. Selama masih ada yang tinggal di luar, maka belum mematuhi perintah. Faham? Ini umum. Yang kedua, adkhil taliban fil masjid. Masukkan apa? Hah? Talib. Ini kan bentuknya apa? Nakirah fi siyaqil isbat. Menetapkan, tidak menafikan kan ini. Masukkan, ya menetapkan. Taliban nakirah. Maka ini memberi faedah mutlak. Nah, masukkan talib, satu talib. Siapa saja, ya. Antum undi, siapa yang masuk, selesai. Antum sudah menaati perintah itu. Paham? Nah, yang ketiga ana mengatakan adkhil Muhammadan. Nah, ini lebih khusus lagi, sudah tertentu. Tak boleh seorang milih-milih yang lain. Paham ya? Nah, itu penunjukan dari isim. Ya, makanya yang kedua, ma yufidul itlaq, memberikan faedah mutlak. Nanti insyaallah ada pembahasan khusus masalah mutlak. Kan nakirati fi siyaqil isbat. Seperti bentuk nakirah dalam konteks menetapkan, tidak menafikan. As-salis yang ketiga, ma yufidul khusus kal a'lam. Ada yang memberikan faedah khusus seperti nama-nama orang. Nah, baik, ilahuna ikhwan. Tafadhalu hafizakumullah.